Flores, sebuah pulau indah yang berada di tengah gugusan Nusa Tenggara Timur. Seakan menggambarkan secara harfiah nama yang dibawa, Flores yang berarti bunga, memang memiliki keindahan luar biasa. Siapa yang tak kenal Maumere, Bajawa, hingga Labuan Bajo dengan komodonya yang mendunia. Ya, Flores memang punya pesona yang tiada duanya. Bahkan jika kita menelisik daerah ujung timur Pulau Flores, kita dapat menemukan pesona wisata lain yang tak kalah menarik. Selamat datang di Larantuka. Ibu kota Kabupaten Flores Timur ini mungkin belum setenar daerah wisata lain di Pulau Flores. Namun jika bicara tentang keramahan warga serta keindahan alam, rasanya tak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Berada di ujung timur Flores membuat Larantuka diberkahi masyarakat bahari yang menjaga kelestarian laut sebagai sumber kehidupannya. Pantai-pantai indah berpasir putih menjadi pemandangan memukau bagi para wisatawan yang mengunjungi Larantuka. Salah satunya adalah Pantai Weri. Pantai kebanggaan warga Larantuka ini adalah spot terbaik untuk menikmati sunrise karena posisinya yang menghadap timur. Letaknya yang dekat dari pusat kota tak lantas membuatnya hiruk-pikuk. Pantai ini justru sangat bersih dan damai. Hanya debur ombak yang akan menemani saat-saat penuh privasi Anda. Pantai berpasir putih tak hanya bisa ditemui di pesisir pulau. Keajaiban alam tersebut juga bisa muncul di tengah laut. Pantai Nuha yang terletak tak jauh dari Pulau Adonara adalah keajaiban tersebut. Uniknya, fenomena alam ini hanya bisa terlihat saat air laut sedang surut. Sepanjang mata memandang, hanya putihnya pasir pantai yang membatasi birunya langit serta laut. Berada di sini sambil berjalan menyusuri garis pantai, dijamin akan membuat siapapun betah berlama-lama karena keindahannya yang menawan. Larantuka juga menawarkan keindahan tersembunyi di bawah laut. Dengan melakukan aktivitas snorkeling di pesisir pantai, keindahan ini sudah bisa dilihat tanpa perlu bersusah payah karena air lautnya yang jernih. Jika belum puas, wisatawan yang memiliki license diving dapat pula menjelajahi keindahan bawah laut Larantuka lebih dalam. Sebagai daerah yang terletak di antara gugusan pulau-pulau, kekayaan hayati Flores Timur memang luar biasa. Berbagai jenis fauna laut serta barisan terumbu karang yang tertata apik dijamin siap mengundang rasa ingin tahu para penyelam untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi. Lestarinya keindahan bawah laut ini tercipta karena kearifan lokal warga Larantuka yang selalu menjaga keindahan alam layaknya diri mereka sendiri. Beranjak ke dataran tinggi, bersiaplah terkesima dengan eloknya Danau Asmara. Danau yang terbentuk akibat letusan Gunung Sodoberawau Kobanara pada abad ke-5 sebelum Masehi ini berada di bagian kepala naga Pulau Flores, tepatnya di desa Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga. Keindahan Danau Asmara jika dilihat dari ketinggian sungguh luar biasa. Jangan pula ragu untuk berinteraksi dengan ramahnya warga setempat. Mereka tidak akan keberatan untuk diajak bercengkrama walaupun sedang melakukan aktivitas menenun kain.
Keramahan serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang masih terjaga dengan baik di tanah Flores ini. Larantuka, tak hanya keindahan alamnya yang menawan hati. Di daerah yang berjuluk Nagi Renya atau kota Bunda Maria ini, perpaduan budaya dan religi menciptakan sebuah keunikan yang terjaga apik sejak 5 abad lalu. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama di Galilea, di tepi danau Tiberias. Pengaruh kultur dan agama Katolik yang dibawa kolonial Portugis pada abad ke-15 menjadi magnet pemikat wisata hingga saat ini. Inilah keunikan Larantuka yang tak dimiliki daerah lain di Indonesia. Kapel dan gereja dengan desain arsitektur khas Portugis adalah latar kota kemanapun melangkah. Jika ingin mendapatkan suasana yang lebih kusyuk untuk berdoa, biasanya umat Katolik akan mendatangi Gua Maria yang terdapat di atas bukit. Hebatnya lagi, Larantuka memiliki katedralnya sendiri sebagai perwakilan langsung dari Keuskupan Vatikan, yaitu Katedral Regina Rosari yang bermakna Ratu Rosario tersuci. Ya, jika Aceh punya julukan negeri serambi Mekah, Larantuka sangat layak jika dijuluki sebagai serambi Vatikan di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, salah satu yang sebenarnya potensial adalah wisata religinya, di mana setiap tahun diadakan semacam festival ibadah yang kita namakan Semana Santa. Dan ini tidak hanya terkenal di dalam negeri, di nasional, tapi sudah ke mancanegara. Bahkan banyak wisatawan yang datang khusus untuk ibadah acara religi ini. Dari Eropa, dari Australia, dari tetangga kita, dari Portugal, dari Timur Leste, itu salah satu potensi. Tapi kalau kita lihat dari destinasi pariwisata, alamnya potensinya luar biasa. Alamnya baik adventure, bahari, maupun yang eco, itu luar biasa. Kalau dilihat memang sepintas batu-batuan, tapi ternyata menarik wisata baharinya. Kemudian baharinya tidak hanya mungkin bentang untuk kapal-kapal pesiar atau yacht yang datang, tapi juga di sini banyak side dive yang cukup bagus. Kemudian juga bisa buat mancing, itu kan bentangnya. Pantainya cukup bagus, masih bersih, masih alamiah. Kemudian juga budaya salah satunya religi tadi, tapi banyak juga di sini kayak tenunnya, itu kan merupakan budaya fashion. Kemudian kulinernya itu merupakan atraksi yang potensial yang ada di sini. Di samping sekarang sudah mulai berkembang lagi buatan, ada Tour de Flores yang rencananya kan pasti akan terkait dengan Flores Timur ini. Nah, itu potensi yang kita miliki, dan wisata atau Semana Santa ini merupakan salah satu dari potensi yang wisata budaya itu. Dan kita punya target sendiri untuk tahun ini 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara, untuk yang religi sekitar tadi saya bicara dengan tim percepatan sekitar 1,8. Dan ini merupakan salah satu effort untuk mendorong mencapai target. Indonesia, surga wisata di dunia dengan keindahan alam yang tiada tara. Ribuan peziarah seluruh dunia memadati kota dalam perayaan tahunan, seakan memecah keheningan keseharian kota ini. Menghayati ritual religi sebelum Hari Raya Paskah, yaitu perayaan Pekan Suci, Semana Santa. Dalam momen suci ini, umat Katolik merayakannya dengan khusyuk dan hikmat mengenang Yesus dan Bunda Maria saat proses penyaliban. Doa saat Kamis Putih dipanjatkan
untuk mengenang saat Yesus menjadi korban pengkhianatan muridnya. Tradisi yang dilakukan pada hari itu adalah ritual cium tuan di kapel terpilih. Semua orang ikut serta dalam ritual ini, warga lokal juga peziarah mancanegara. Keheningan menyelimuti kota di hari yang dinamakan Perkabungan Suci. Puncak perayaan Semana Santa adalah Jumat Agung saat seluruh peziarah berkumpul untuk bersama-sama mengarak patung Tuan Ma serta Tuan Meninu. Prosesi Jumat Agung merupakan devosi tradisional berabad-abad dengan pengaruh budaya Portugis yang sangat kuat. Sayangnya, devosi yang banyak digemari masyarakat dan peziarah tak berlangsung di tanah daratan. Ya, prosesi mengantar Tuan Meninu atau patung suci Kanak Yesus sebagai pelindung kota Rowido dilakukan melalui laut dan dikenal sebagai prosesi laut. Dalam prosesi laut, puluhan kapal dari dermaga Larantuka menjemput jukung yang ditumpangi relik suci tersebut. Perarakan di Selat Gonzalus ini terasa sangat atraktif namun tetap khusyuk. Ratusan kapal dan perahu dengan penumpang melimpah saling beriringan untuk mengantar. Baik kapal maupun perahu semuanya harus berjalan di belakang perahu kecil yang mengangkut Tuan Meninu dengan jarak tertentu agar gelombang tidak mengombang-ambingkan perahu kecil itu. Perahu Tuan Meninu menyusur pinggir pantai disambut hangat penduduk setempat yang tumpah ruah menyaksikan parade, mulai dari jalanan kota hingga pinggir pantai. Kolosal adalah kata yang paling menggambarkan ritual keagamaan setahun sekali ini. Saat matahari terbenam, keheningan makin menyelimuti Larantuka. Bukan berarti proses telah selesai. Para peziarah kembali berkumpul di jalan-jalan Larantuka yang telah berhias lilin menyala. Berbagai perbedaan hilang, semua berbaur bersatu padu di tengah suasana syahdu dan khusyuk yang menggetarkan jiwa. Malam itu Larantuka berubah menjadi Nagirenya yang sesungguhnya. Liturgi yang padat dan khusyuk berdampingan dengan tradisi devosi yang sudah berjalan sekitar 500 tahun. Banyak hal saling bersinggungan antara budaya Portugis, tradisi lokal, dan iman Katolik.